EMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Arkadinata dengan NPM 0227241105 dari kelas 3E program studi akuntansi. Jadi tag video kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas kedua pada mata kuliah Ekonomi Syariah dari dosen pengampu Pak Dr. Swito SE MSI AK CSRS CSEA. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik loh, dimana tuh tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, yang dimana akan ada bahas tantangan dan peluang. Kita tahu bahwa sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Nah, dimana prinsip utamanya adalah riba, zahrat, dan maisir, serta menegakkan keadilan dalam setiap transaksi. Jadi dalam video ini kita akan membahas bagaimana praktik perbankan syariah berjalan di Indonesia, bagaimana perkembangannya, terus apa saja tantangan yang dihadapi serta peluang besar yang masih terbuka di masa depan. Jadi teman-teman, di mana perbankan syariah ini di Indonesia mulai pada awal tahun 1990-an, di mana Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Jadi hasil inisiatif Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, dan pengusaha muslim. Setelah krisis moneter tahun 1998, perhatian terhadap bank syariah semakin meningkat karena sistemnya yang relatif lebih stabil. Jadi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi tonggak penting dalam pembuatan landasan hukum bank syariah. Nah, teman-teman, kini perbankan syariah juga terus berkembang dengan adanya bank-bank besar seperti BSI atau Bank Syariah Indonesia, di mana hasil merger dari Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada tahun 2021. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Baitul Mal wa Tamwil juga turut memperluas jangkauan layanan ke masyarakat kecil. Nah, teman-teman, perbankan syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa, jadi bukan bunga. Jadi teman-teman, beberapa akad yang sempat dibahas pada video sebelumnya antara lain satu, mudaharabah, di mana kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang dimana mereka bagi hasil. Yang kedua, ada musyarakah, kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanam modal. Yang ketiga, murabahah, di mana jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Yang keempat, ada ijarah, itu bisa disebut sewa menyewa. Yang kelima, ada wadiah, titipan seperti pada produk tabungan. Dalam praktiknya, bank syariah tidak sekedar mencari keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika, sosial, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Berdasarkan data OJK, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih sekitar 7-8% dari total industri perbankan nasional. Namun, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai lebih dari 10% per tahun, menunjukkan tren positif, di mana Bank Syariah Indonesia menjadi monitor utama dengan aset lebih dari 300 triliun yang diikuti oleh bank-bank umum syariah lainnya. Jadi teman-teman, selain bank besar, lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, dan koperasi syariah juga tumbuh pesat, di mana membantu memperluas inklusi keuangan di daerah-daerah. Meskipun perkembangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yang pertama, ada literasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, di mana banyak masyarakat belum paham perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, bahkan masih mengingat keduanya sama hanya karena perbedaan nama. Yang kedua, ada ketersediaan sumber daya manusia syariah yang terbatas, di mana diperlukan tenaga profesional yang memahami baik prinsip ekonomi Islam maupun praktis perbankan modern.
Yang ketiga, ada produk yang belum sekompetitif bank konvensional, di mana beberapa produk syariah masih dianggap kurang menarik karena belum inovatif. Yang keempat, ada regulasi dan harmonisasi hukum. Nah, teman-teman, masih diperlukan penyelesaian antara hukum syariah, hukum perbankan nasional, dan standar internasional. Yang kelima, di mana tantangan digitalisasi bank syariah harus beradaptasi dengan teknologi digital agar tidak tertinggal dalam layanan perbankan modern. Nah, teman-teman, di balik tantangan, terdapat peluang besar bagi perbankan syariah Indonesia. Nah, di mana yang pertama ada populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia dengan lebih dari 200 juta muslim adalah pasar potensial bagi produk keuangan syariah. Yang kedua, ada dukungan pemerintah yang kuat, di mana pemerintah ini melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau Kemenkes yang aktif mendorong ekosistem ekonomi syariah nasional. Yang ketiga, ada perkembangan ekonomi yang halal, di mana sektor yang halal seperti makanan, wisata, dan fashion menciptakan sinergi positif bagi perbankan syariah. Yang keempat, ada potensi digitalisasi fintech syariah dan layanan mobile banking, di mana membuka jalan bagi pertumbuhan inklusi keuangan syariah. Yang kelima, ada dukungan global, yang di mana dunia mulai melirik sistem keuangan syariah karena dunia lebih stabil dan berkeadilan sosial. Untuk memahami bentuk persaingan tersebut, kita perlu melihat perbedaan mendasar antara kedua sistem ini yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi, bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga atau interest rate system, di mana keuntungan bank berasal dari selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kemudian pada bank syariah, dia beroperasi dengan sistem bagi hasil atau profit loss sharing system, jual beli dan sewa menyewa, serta menolak riba, gahrar, dan maiziyah. Jadi dengan kata lain, orientasi bank konvensional lebih pada keuntungan finansial semata, sedangkan bank syariah menekankan nilai etika, keadilan, dan keberkahan dalam transaksi. Nah, persaingan antara bank syariah dan konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ada persaingan produk dan layanan, di mana bank konvensional unggul dalam variasi produk dan kemudahan layanan, terutama di sektor retail, kartu kredit, dan digital banking. Kemudian, bank syariah kini mulai mengejar dengan mengembangkan produk sejenis seperti tabungan dan deposito, yang dimana dia termasuk akad mudharabah dan wadiah. Yang kedua, ada pembiayaan konsumtif seperti murabahah untuk kendaraan dan rumah. Yang ketiga, ada pembiayaan modal usaha berbasis musyarakah atau mudharabah. Yang keempat, ada kartu pembiayaan syariah sebagai alternatif kartu kredit berbunga, yang dimana banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akad-akad tersebut, sehingga produk syariah sering dianggap lebih rumit. Terus yang kedua, ada persaingan jaringan dan skala usaha, di mana bank konvensional telah lama mendominasi pasar dengan jaringan yang lebih luas, ribuan cabang dan teknologi canggih. Terus, bank syariah baru berkembang sekitar 30 tahun terakhir, sehingga jaringan dan sumber daya masih lebih terbatas. Kemudian, meski begitu, BSI atau Bank Syariah Indonesia kini mulai menyaing bank-bank besar konvensional dalam hal aset, juga nasabah, dan layanan digital. Yang persaingan ketiga ada persaingan sumber daya dan teknologi, di mana bank konvensional memiliki keunggulan dari sisi permodalan, efisiensi operasional, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Sementara bank syariah masih menghadapi kekurangan tenaga profesional yang memahami dua aspek sekaligus, yaitu keuangan modern dan prinsip syariah. Namun kini, dengan hadirnya fintech syariah, mobil banking syariah, dan objek halal, kesenjangan teknologi ini mulai berkurang. Faktor penting dalam persaingan adalah persepsi masyarakat, di mana banyak masyarakat yang sudah berpikir bahwa produk bank syariah hanyalah
reliable dari bank konvensional dengan nama Arab. Nah, padahal perbedaan prinsip sangat mendasar, terutama dalam cara bank memperolah keuntungan dan menanggung risiko. Jadi kurangnya pemahaman ini menyebabkan tingkat literasi keuangan syariah masih rendah. Menurut data OJK, hanya sekitar 9% masyarakat yang dimana Indonesia yang memahami konsep perbankan syariah dengan benar. Akibatnya, walaupun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar bank syariah baru mencapai sekitar 8-9% dari total aset perbankan nasional. Sebaliknya, di Malaysia dengan populasi muslim lebih kecil karena memiliki pangsa pasar bank syariah lebih dari 30%. Untuk menghadapi dominasi bank konvensional dan bank syariah, di sini dia melakukan beberapa strategi. Yang pertama ada inovasi produk yang misalnya tabungan haji otomatis, pembiayaan mikro untuk UMKM, serta green financing untuk proyek dan ramah lingkungan. Yang kedua ada transformasi digital BSI dan beberapa bank lain yang meluncurkan aplikasi digital dengan bank syariah yang layanannya 24 jam, transaksi kris, dan integrasi zakat atau infak digital. Yang ketiga ada edukasi dan literasi keuangan syariah yang melalui kampanye publik, kuliah umum, dan kerjasama dengan kampus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang keempat yaitu penguatan dan kolaborasi bank syariah menjalin kerjasama dengan fintech, BMT, kooperatif, atau lembaga zakat untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kelima ada integrasi ekosistem halal yang menghubungkan sektor keuangan syariah serta sektor halal seperti pariwisata, makanan, dan fashion. Dampak persaingan terhadap ekonomi nasional ini, di mana persaingan antara kedua sistem ini justru menciptakan inovasi dan efisiensi dalam industri perbankan. Nah, jadi bank konvensional mulai mengadopsi prinsip-prinsip etika dan transparansi yang diambil dari sistem syariah seperti pembiayaan berkeadilan dan investasi sosial. Jadi sebaliknya, bank syariah juga terdorong untuk lebih profesional, kompetitif, dan adaptif terhadap teknologi, yang dimana ada hasilnya masyarakat Indonesia kini memiliki lebih banyak pilihan lembaga keuangan sesuai kebutuhan dan keyakinan mereka. Dengan demikian, persaingan ini bersifat sehat karena memperkuat sistem keuangan nasional dan memperluas inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi, inovasi produk menjadi salah satu kunci utama bagi perbankan syariah untuk bertahan dan bersaing dengan bank konvensional. Yang dimana inovasi produk bukan hanya berarti menciptakan produk baru, tetapi juga menyesuaikan akad, mekanisme, dan layanan agar lebih mudah dipahami dan lebih praktis digunakan serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, dengan inovasi yang tepat, bank syariah tidak hanya menarik nasabah muslim, tetapi juga dapat meningkatkan masyarakat yang luas, yang dimana mereka menjalankan sistem keuangannya yang adil, etis, dan transparan. Inovasi di perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada inovasi produk pendanaan atau funding innovation. Nah, produk pendanaan adalah produk penghimpunan dana dari masyarakat. Dalam kategori ini, bank syariah melakukan inovasi pada akad dan fitur seperti tabungan mudaharabah dengan bagi hasil yang dinamisasi. Misalnya tuh nasabah bisa mendapatkan nisbah yang berubah sesuai kinerja bank. Yang kedua, ada tabungan haji dan umroh otomatis, misalnya tabungan dengan akad wadiah atau mudaharabah yang terhubung langsung dengan sistem Siskohat Kemenak. Yang ketiga ada tabungan digital syariah, misalnya seperti BSI Mobile yang memungkinkan pembukaan rekening
secara online tanpa datang ke cabang. Yang keempat ada deposito syariah fleksibel. Misalnya deposito yang bisa dicairkan sebagai tanpa kehilangan seluruh bagi hasil. Tujuannya untuk membuat produk tabungan syariah lebih fleksibel, transparan, dan mudah diakses. Kemudian yang kedua ada inovasi produk pembiayaan atau financial innovation. Nah, produk pembiayaan merupakan tulang punggung bank syariah, yang dimana inovasi ini dilakukan agar pembiayaan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Contohnya inovasi ini, yang pertama ada pembiayaan mikro dan UMKM dengan akad murabahah atau jual beli, musyarakah atau permukakan, atau mudaharabah bagi hasil. Program ini membantu pengusaha kecil mengakses modal tanpa bunga yang tinggi. Yang kedua ada green financing atau pembiayaan hijau, di mana pembiayaan proyek ramah lingkungan seperti energi surya, pengelolaan limbah, atau transportasi hijau. Dan yang ketiga ada pembiayaan multiguna syariah. Nah, ini maksudnya alternatif pinjaman konsumtif untuk pendidikan, kesehatan, atau inovasi rumah dengan struktur akad murabahah atau ijarah mutahiyah ditamlik atau sewa beli. Yang keempat ada pembiayaan seperti syariah dengan sistem murabahah atau jual beli di mana masyarakat atau sisa atau kepemilikan bersama yang menurun. Yang kelima ada pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing, pembiayaan bagi pemasok dan distributor dalam ekosistem yang halal. Jadi semua inovasi dirancang agar masyarakat dapat bertransaksi secara produktif tanpa riba dan spekulasi. Dan yang ketiga ada inovasi produk jasa dan digital atau service innovation. Nah, aspek pelayanan menjadi fokus utama inovasi bank syariah modern, di mana bank syariah kini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Jadi ada beberapa contoh inovasi jasa dan layanan. Yang pertama ada mobile banking syariah. Nah, aplikasi seperti BSI Mobile, BCA Syariah Mobile, dan Bank Mega Syariah Online memungkinkan transaksi digital sesuai prinsip syariah. Yang kedua, ada Kris Syariah, yang dimana sistem pembayaran non-tunai yang mendukung transaksi yang halal. Yang ketiga, ada zakat, infak, sedekah digital. Nah, fitur pembayaran zakat langsung ke lembaga amil zakat resmi seperti Basnas dan dompet duafa. Yang keempat, ada wakaf uang digital, di mana mereka kerjasama antara bank syariah dan lembaga wakaf untuk memudahkan masyarakat berwakaf melalui platform daring. Yang kelima, ada kartu pembiayaan syariah. Nah, alternatif kartu kredit tanpa bunga menggunakan akad kartu atau pinjaman dan ujrah atau biaya layanan. Jadi semua layanan ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak tertinggal dalam transformasi digital, bahkan mampu menjadi pionir keuangan etis berbasis teknologi. Selain di sektor perbankan, inovasi juga berkembang di pasar modal syariah yang terhubung dengan bank-bank syariah. Contohnya, yang pertama ada sukuk atau obligasi syariah. Nah, instrumen investasi berbasis aset real, jadi bukan bunga. Yang kedua ada reksadana syariah, yang dimana dikelola dengan prinsip yang halal tanpa investasi pada sektor haram. Yang ketiga ada deposito investasi syariah, di mana gabungan antara tabungan dan reksadana dengan sistem bagi hasil. Jadi beberapa bank syariah telah bekerja sama dengan manajer investasi untuk menawarkan produk-produk ini secara digital. Hal ini menjadi bukti bahwa inovasi syariah tidak hanya terbatas pada produk bank, tetapi juga menambah ke pasar modal dan investasi yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, inovasi produk bank syariah juga memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek. Yang pertama ada peningkatan inklusi keuangan produk digital dan pembiayaan mikro untuk membantu masyarakat berdasar
perusahaan dan pelaku UMKM yang mengakses layanan keuangan formal. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi halal. Dengan pembiayaan sektor halal ini seperti makanan, pariwisata, dan fashion, inovasi produk syariah turut mendorong industri yang halal nasional. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing global, di mana Bank Syariah Indonesia kini mulai diakui di tingkat internasional, terutama dengan kemunculan BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar di dunia. Yang keempat ada mendorong etika keuangan, di mana modern produk ini keuangan syariah mengedukasi masyarakat bahwa bertransaksi tidak hanya soal profit, tetapi juga keberkahan dan keadilan sosial. Untuk memperkuat perbankan syariah di Indonesia, beberapa langkah penting yang bisa dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan edukasi dan literasi syariah di dalam masyarakat. Yang kedua, mengembangkan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan di zaman. Yang ketiga, ada memperkuat kerjasama antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah. Yang keempat, mengoptimalkan transformasi digital dan keamanan data nasabah, di mana menumbuhkan budaya transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Jadi, teman-teman, saya akan menjelaskan persaingan antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, di mana persaingan antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia merupakan hal yang alami dalam industri keuangan modern. Jadi, kedua sistem ini untuk pendampingan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991 sebagai pelopor perbankan tanpa bunga pertama di Indonesia. Meskipun prinsip keduanya berbeda, syariah menolak riba sementara konvensional berbasis bunga. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim, bank syariah pun mulai dianggap sebagai alternatif yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan dari sinilah muncul persaingan pasar antara dua sistem perbankan ini. Jadi teman-teman, secara keseluruhan inovasi produk perbankan syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam mampu beradaptasi dengan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariah. Jadi melalui inovasi digital, pembiayaan produktif, dan kolaborasi lintas sektor, bank syariah semakin relevan bagi semua kalangan. Jadi bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga masyarakat yang menginginkan keuangan dan transparan, adil, dan berkelanjutan. Dengan terus mendorong inovasi yang beretika, perbankan syariah juga berpotensi menjadi pusat keuangan syariah global di masa depan nanti. Kemudian sebagai kesimpulan ini, praktik perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, untuk menjadi pilar utama sistem keuangan nasional, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Nah, disitulah teman-teman prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan bank syariah dapat menjadi solusi ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkah bagi seluruh masyarakat. Dan terima kasih telah menonton. Semoga materi ini di tangan generasi muda, akademisi, praktisi, dan seluruh masyarakat yang di masa depan ada bank perbankan syariah Indonesia akan terus berkembang. Nah, mari kita dukung bersama, bukan hanya sebagai nasabah, tetapi sebagai bagian dari gerakan menuju ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berkeadilan. Karena pada akhirnya tujuan utama perbankan syariah bukan sekedar mencari
keuntungan, tetapi menciptakan keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.